Maka dari sini dijadikan pendalilan di sisi lain bahwa berobat itu adalah suatu kebaikan. Dan Nabi bahkan mengatakan tadawu, maka berobatlah. Maka bagaimana di dalam hadis-hadis kita diperintah untuk berobat? Dan di hadis ini jangan minta ruqyah, jangan meminta kai, dan keduanya pada saat itu pengobatan yang paling dahsyat akibatnya. Sangat kuat pengobatannya. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya seperti disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibnul Qayyim. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beserta gurunya Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa permasalahan pengobatan tidak menafikan dengan permasalahan at-tawakkul. Hada huwa al-jawab. Idan kaifal jawab? Al-jawab bahwa al-ahadits fitadawi lam yunafi at-tawakkul. Idan madha huwa li'anna haqiqat at-tawakkul, hakikat dari tawakkul iltija al-qalb ilallah ba'da fi'li sabab. Tawakkul yang hakiki apa? Dia itu memalingkan hatinya kepada Allah saja, namun dengan catatan telah melaksanakan sebab. Fahim? Aina dalil tawakkul hakiki? Adalah memalingkan hati kepada Allah saja dan meninggalkan sebab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad yang sahih, disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih dari Umar, lau haqqaqtum lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli laruziktum kama turzaqut tayr tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Jika kalian benar-benar melaksanakan tawakul dengan sebenar-benarnya, maka kalian pasti akan diberikan rizki seperti burung. Tagdu khimasan, pergi pagi dalam keadaan perutnya, temboloknya kosong. Wa taruhu bitonan, pulang petang dalam keadaan temboloknya penuh. Setiap hari seperti itu karena tawakal. Dan tawakalnya di sini burung, ada sebab apa tidak? Apa sebabnya? Keluar dari sarang mencari mangsa, kemudian pulang. Ini dia fi'lus sabab. Apakah di dalam hadis disebutkan bagaikan burung yang apa? Nongkrong sepanjang pekan di sarang dan dia dalam keadaan kenyang. Datang cacing ke mulutnya, datang ada udang di balik batu, udang datang ke mulutnya, tidak. Tetapi si burung ini keluar dari sarang mencari cacing, dan ada batu dibongkar, ternyata ada udang di balik batu. Maka ini yang menyebabkan seseorang tawakul setelah melaksanakan sebab. Maka hadis ini la ruqyata wala tayra wala kayya, maka mereka orang-orang yang la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, hal makna khalas nahnu ma fi tadawi. Ya akhi ana indial andarsi waja urid akhlak darsi tawakkul Allah, insyaallah saya dhahabul marad. Ya akhi hada al-an waladi yatrus wa ishal diare muntabir khalli ba'da yaum yaumin insyaallah yatabakhar. Insyaallah akan hilang penyakitnya. Tawakkal 'ala Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Ba'da arba ayam khalas is'af ila mustasfa jafaf dehydration. 3 hari muntah, 3 hari berak. Tidak berhenti. Dari mana ada cairan di tubuhnya? Tunggu 3 hari. Tawakal kepada Allah. Ditambah 4 hari sudah dehydration, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, alhamdulillah masih bisa ditalangi. Kalau tidak, dehydration, kering, tidak ada cairan di tubuhnya. Maka al-khulasah barakallahu fikum,
al-ilm huwal ilm. Idan jama'na al-adillah huna. Ma makna hadal hadis? Haula alladhi yadkhuluna al-jannah bidun hisab. Hal haula alladhi la yadhhabuna ila al-mustashfa wa la yaruhuna inda dakatir. Hal hada makna? Al-jawab la. Bukan maknanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka orang yang menjauhi rumah sakit dan menjauhi dokter kalau anaknya sakit. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Laisa hada. Limada li'anna hunaka al-amr bitadawi. Innallaha qad anzala da wa anzala lahu shifa. Fa'alima man alima wa jahula man jahula. Fatadawu ya ibn Adam, qala Rasulullah fi hadis al-A'rabi. Idan najma al-qaul laisa hunaka tahrim fi mas'alati al-kay wa fi mas'alati ruqyah. Innama al-afdalu tarku ar-ruqyah wal kay idza kana bisabbab anta ta'tamid qalbak alaihima fasara yusarrifu tawakkul minallahi jalla wa'ala. Jika seandainya pengobatan yang ada baik di zaman dulu, karena hadis ini berbicara tentang ruqyah dan kay di zaman doile, adapun di zaman now, operasi. Mata saya nggak bisa melihat katarak, operasi. Langsung sembuh. Mulai langsung sembuh. Menghilangkan tawakkul. Yani la budda bil amaliyah, langsung sembuh. Alatul syifa. Anak ini hasafil kila kefada alatul operasi langsung sembuh. Hada huwal makna langsung sembuh. Ini yang ditakutkan adamu tawakkul. Idan haqqu tawakkuli yakhaf min hada. Idan mada naqul, ini adalah sebab saja. Al-amaliyah sabab, ar-ruqyah sabab, wal kay sabab, semua itu hanya sebab perantara. Namun asyifa biyadillah, Allah yashfin, maka Allah yang menyembuhkan aku. Itu yang menjadi poin. Kesimpulannya, permasalahan tawakkul al-hakiki ba'da fi'lis sabab. Idan la yunafi kullu at-tadawi ma'a at-tawakkul. Al-khulasah, apakah orang-orang yang masuk kepada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab harus orang-orang yang terjauh dari rumah sakit, tidak pernah masuk ke UGD, tidak pernah dioperasi, tidak pernah meminta kay dan tidak pernah meminta ruqyah? Al-jawab la yabta'id min haula at-tadawi li'anna at-tadawi qad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau kana laisa biwajib fatadawu ya bani Adam fa innallaha qad anzala adda wa anzala lahu shifa wa kadalika inna shifa fi thalathah surbatul asl wal hijamah wa kayatun nar fadukira asyifa fi thalathah idan tadawu idan la yunafi ma'at tawakkul. Kesimpulannya, orang-orang yang tawakul bisa jadi dia berobat kepada dokter dan melaksanakan amaliyah ataupun operasi. Walakin ya'taqid fi qalbihi asyifa biyadillah innama al-amaliyah wa dhahabna ila doktor wa tanawal ad-dawa, minum obat dan operasi. Hada sabab faqat wa innamallaha huwa syafi al-kamil. Idan hada rajul sayadkhul ilal jannah walaupun melaksanakan operasi. Fahimtum? Walaupun melaksanakan ruqyah, walaupun melaksanakan kaytun nar. Al-khulasah, al-ulama huna yadkuruna al-kay wa kadalika ar-ruqyah li'anna fi zamanihim hada. Wa amma fi zamanina annas khalasalan ya'taqidun bi ilajat al-hadithiyah, dengan pengobatan modern. Maka pengobatan modern dari operasi dan sebagainya ini langsung mengangkat penyakit. Antala ta'taqid wala tatawakkal bihada innamas syifa biyadillah.
Maka di zaman now, berapa orang yang mati juga didiagnosis dengan semua peralatan, penyakitnya demikian dan demikian. Kemudian melaksanakan operasi, operasinya gagal, mati juga. Kesimpulannya, poinnya adalah permasalahan hati ini bertawakal, dan di sini menjamak dari dalil-dalil at-tawakkal ba'da fi'lis sabab. Maka seorang masuk ke rumah sakit boleh berobat, tidak menafikan tawakal. Selama dia mengatakan, aku berobat ini hanya melaksanakan sebab dan kesembuhan di tangan Allah, maka inilah yang bisa kita berikan dari hadis ini. Dan hadis ini poin pendalilannya telah jelas. Apa itu? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hatinya tergantung hanya kepada Allah, dan dia mempraktekkan tauhid, keyakinan kepada Allah bahwa Allah segalanya. Lakin ma'afi lis sabab, dengan boleh melaksanakan ruqyah dan melaksanakan kay. Wa baqiya masalah dzukira fi riwayah wala yastarqun. Makna yastarqun tolaba ar-ruqyah, wala yaktawun meminta kay. Faidan alladhi talab hada qad rubama dakhal fi sabab hadal hadis. Adamul qabul dikarenakan tidak bertawakal. Fabaqiya masalah, hal rajul ida marid mamsus au marid fi syai' afdal an yatlubu ikhwanahu biruqyah. Fa al jawab idza huwa yastati an yarki nafsa fal afdal aryal an yarkiya nafsahu. Walakin idza la yastati, masalan hada rajul mamsus, masuk jin, maka dibiarkan begitu saja, kasihan. Maka datang di dalam hadis, faman arada an yastanfi li akhi falyanfa'hu. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya agar memberikan manfaat, bisa meruqyah orang yang kemasukan jin ini. Wa hada la yadul ala ana hadal ab au hada rajul irkini ana al-an mamsus. Kadang-kadang dia sadar, fa hada khalas la yadkhul jannah bi ghairi hisab wala iqab. Wallahu a'lam. Ar-rajih fi hada kullu yarji ila tawakkuli. Idza kana hada rajul yaqul hadi ruqyah raqam wahid au kay raqam wahid, fahada qad rubama yanfi at-tawakkul. Fa idan la yadkhul ala al-jannah bi ghairi hisab wala iqab. Walakin qad rubama rajul muhtaj ila ruqyah khosatan huwa mamsus bil jin. Maka 2 jam dia dalam keadaan berbicara sendiri dan menjerit-jerit. Kemudian setelah itu kadang-kadang jinnya keluar dan dia sadar. Maka dia mengatakan, saudaraku ruqyah aku. Oh, dia datang sekarang. Kemudian dia tidak sadar lagi, maka diruqyah. Dan kembali kepada permasalahan dia meminta. Jika dia meminta itu, meyakini sampai kepada tidak tawakal kepada Allah, meyakini bahwa saudaranya yang meruqyah dia itu adalah bagaikan obat dari segala obat, lebih dari Allah dan sebagainya, misalnya lebih dari tawakal kepada Allah, maka ini yang menyebabkan rusaknya tauhid. Namun jika hanya sekedar meminta bantuan dan sebagainya, maka insya Allah masuk kepada pengobatan, meminta ruqyah dan meminta untuk diberikan kay, masuk kepada pengobatan yang masuk kepada hadis keumuman inna syifa fi thalath. Namun Nabi membenci dari kay karena akibatnya pun sangat, efek buruknya banyak, terbakar berhari-hari, dan setelah itu kulitnya akan melepuh. Maka perempuan cantik kemudian dikay di wajahnya, terbayang bagaimana kecantikannya menjadi bopeng, menjadi terbakar di wajahnya semenjak kecil misalnya, karena dia misalnya wajahnya tidak sama.
Yang satu seperti kena cloud, turun. Jadi bibirnya pun satu turun dan sebagainya, maka dikei kembali. Namun bekas dari kei itu dia besar, akan semakin besar dari bekas terbakarnya. Maka Nabi di sini melarang, disebutkan oleh para ulama, melarang yang bukan haram, tetapi makruh kalau bisa dijauhi. Al-Khulasah, inilah dari hadis tentang permasalahan mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian disebutkan Ukasyah meminta doa kepada Nabi, ya Rasulullah ud'uli minhum. Maka dikatakan oleh Nabi, anta minhum. Namun karena kecemburuan para sahabat, masalahnya surga. Akhirnya semuanya pada minta, aku juga ya Rasulullah, aku juga. Maka Nabi kalau membuka pintu itu, sampai kapan akan Nabi mengatakan wa anta, wa anta, wa anta, wa anta. Maka ditutup dengan cerdas Nabi mengatakan, qad sabaqaka Ukasyah. Maka khalas, Ukasyah telah mendahului kalian, tidak ada yang minta lagi. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.